Kurang jelasnya warnana. Sudah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwatul iman, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban berupa thalabul ilmi dalam rangka pengajian rutinitas. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita semua ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Pada hari ini juga saya bisa bersilaturahim lagi setelah kurang lebih 2 tahun ya. Udah lama ya 2 tahun belum silaturahim gitu. Untuk pertemuan sekarang coba bedah buku. Ada beberapa buku saya masukkan rangkum dari 5 buku. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir yang khusus membahas tentang makna-makna fitnah. 5 buku ini saya rangkum menjadi satu tema. Jadi tamat pengajian ini tamat 5 kitab berarti ya. Ya, tapi ini kayaknya tidak akan nyampe sampai jam 6 ya. Jadi filenya sudah saya share, bagikan ya. Nanti bisa dibaca aja kalau belum tamat kajiannya. Nabi SAW, beliau pernah bangun dari tidurnya. Kemudian beliau memandang dengan pandangan yang begitu jauhnya. Dan Nabi SAW beristighfar. Setelah itu Nabi SAW menyatakan akan terjadi fitnah terhadap umatku, di mana fitnah ini, gelombang fitnah ini sudah tidak bisa lagi dibendung. Semakin hari terus fitnah ini akan semakin besar sampai terjadinya hari kiamat. Fitnah-fitnah ini Nabi sebutkan dalam beberapa aspek. Di antara fitnah yang terbesar itu adalah terjadinya syahna, rasa dendam, permusuhan antar kaum muslimin. Umat muslim, mereka saling bermusuhan, saling perang, bahkan timbulnya rasa dendam. Dan itu mereka lakukan masing-masing menganggap dirinya paling benar. Akulah orang yang paling benar sesuai dengan sunnahku, sunnah Nabi. Kelompok yang lain menyatakan akulah yang paling benar dengan sunnahku. Jadi masing-masing mengklaim dirinya paling benar. Sehingga terjadilah bentrok, permasalahan, perdebatan yang tidak bisa lagi dibendung begitu. Ini diantara fitnah yang Nabi sebutkan poin pertama. Poin yang keduanya, terjadi fitnah seperti fitnahnya seseorang berada di suatu kegelapan yang begitu amat gelap. Kegelapan ini tidak ada cahaya sedikit pun. Para ulama menyatakan yang dimaksud dengan kegelapan ini adalah juhala atau bodohnya orang-orang terhadap ilmu agama, tertutupnya ilmu agama. Ini fitnah yang kedua. Jadi ilmu-ilmu agama, hukum-hukum sudah tertutup semuanya.
Gelaplah pada saat itu. Sampai seseorang tidak tahu apa itu kalimat tahlil. Mengucapkan la ilaha illallah, mereka ucapkan, tapi tidak tahu sedikit pun makna la ilaha illallah. Saking gelapnya begitu. Nah, dalam kajian ini ada 13 makna fitnah dalam Al-Quran. Kurang lebih ada 58 ayat, 32 surat, dan tentang 3 fitnah besar menurut hadis. Nanti kalau tidak tamat baca aja. Kalau tidak mau membaca nanti sama yang lain dipangmacakeun. Tapi di depan bacanya ceramah gitu. Apa ini kan nggak bisa dipindahin? Oh, PDF bentuknya? Oh, di PDF kan? Dalam Al-Quran terkandung ayat-ayat fitnah. Nanti kita bahas secara analisis semantiknya. Apa itu kata-kata fitnah dan apa itu makna fitnah. Nanti kita simpulkan. Kalau belum sampai kepada simpulan, baca aja ya. Jadi makna-makna fitnah itu banyak sekali. Terkadang kita mengartikan fitnah itu, wah saya difitnah ya. Apa maksudnya saya difitnah? Gitu kan. Awas jangan fitnah kamu. Nah itu apa maksud awas jangan fitnah? Ya. Kalau menurut bapak-bapak di sini fitnah itu apa? Ujian, terus tuduhan ya. Menuduh seseorang tanpa bukti disebut fitnah. Sebelum masuk kepada kategori fitnah, Nabi SAW menyebutkan ada 7 penyebab terjadinya fitnah. Yang pertama adalah fitnah wanita, ini yang pertama. Jadi wanita itu sebagai fitnah yang terbesar bagi kaum laki-laki, sehingga Nabi SAW menyebutkan tidak ada fitnah yang paling besar untuk kaum laki-laki kecuali seorang perempuan. Bahkan Nabi SAW menyatakan, tidak ada seseorang yang sempurna akalnya, sempurna ilmunya, sempurna segalanya. Tapi orang yang sempurna ini kalah dengan orang yang setengah akalnya. Begitu. Ada yang bisa paham maksud dari sini? Yang sempurna akalnya siapa? Sempurna akalnya, sempurna ilmunya, sempurna segalanya. Itu siapa maksud Nabi? Adalah laki-laki. Sedangkan setengah akal siapa? Perempuan. Gitu. Jadi yang mengalahkan laki-laki adalah perempuan, begitu ya. Jadi hanya dengan perempuan laki-laki kalah. Dan itulah fitnah yang terbesar. Tapi bukan sosis, bukan ya. Suami takut istri ya, bukan itu masalahnya. Maksudnya fitnah ujian terbesar lemahnya kaum laki-laki itu dengan perempuan. Gitu. Kalau untuk perempuan kan berani berkorban ya, apapun. Untuk siapa? Untuk perempuan ya, bagi laki-laki. Makanya ada pertanyaan sedikit menyimpang, karena ini dibahas di footnote-nya. Ada pertanyaan, Ustaz, kenapa di surga tidak ada bidadara, tapi adanya bidadari? Itu jawabannya sudah jelas. Kenapa? Karena laki-laki membutuhkan perempuan. Perhiasan laki-laki adalah perempuan, sedangkan perhiasannya perempuan adalah emas, perhiasan-perhiasan yang lainnya. Kita ambil contoh, ya. Bapak misalkan di sini menikahi wanita yang miskin, fakir, tidak punya apapun, tapi cantiknya luar biasa, mau tidak? Mau tuh kan langsung ya, mau. Meskipun fakir miskin, mau ya, mau gitu. Asalkan cantiknya luar biasa. Ibu, saya mau tanya, ada laki-laki yang ganteng, gantengnya luar biasa, soleh, bahkan sudah dijamin masuk surga, tapi fakir, miskin, untuk makan pun susah, jangankan rumah, baju pun punya satu, tidurnya pun di emperan, di pinggir jalan, tapi soleh, mau tidak? Tidak ya, tuh kan? Ya, ngahulang heula. Ibu misalkan menikahi laki-laki yang beda umurnya 30 tahun, tapi kaya raya.
hartanya banyak, uangnya miliaran, rumahnya istana yang sebegitu besar, mobil banyak, emas kiloan. Umurnya beda 40 tahun misalkan, atau 30-40 tahun. Perempuan mau tidak? Gitu ya. Itu gambaran saja, begitu. Pasti mau. Ini gambaran bahwa fitnah laki-laki itu adalah perempuan. Hadisnya banyak sekali hadisnya ya. Begitu. Kalau tidak salah sudah saya jelaskan ketika membahas talbisul iblis zaman dulu. Dulu pernah dibahas, pasti lupa ya. Yang kedua adalah setan. Sumber fitnah adalah setan. Yang ketiga, sumber fitnah adalah kafir atau kezoliman. Kezoliman merupakan sumber fitnah. Kemudian kekayaan, kemiskinan, kesehatan, penyakit, dan lain-lain seluruhnya adalah fitnah. Kaya, fitnah, miskin, fitnah. Kaya, ujian, miskin juga ujian. Kira-kira mau diuji dengan kaya atau miskin? Karena sama-sama ujian, mendingan diuji dengan kaya. Kepemimpinan juga adalah ujian. Kemudian anak, pasangan, pertemanan, persahabatan juga bisa menjadi fitnah. Az-Zuhruf juga menyatakan, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kalimatnya. Bahwa pertemanan, persahabatan, firman Allah semuanya akan menjadi musuh, fitnah, gitu ya. Kecuali persahabatan yang diikat dengan ketakwaan. Kemudian waktu luang, modern dan yang lainnya itu pun menjadi fitnah. Kenapa waktu luang menjadi fitnah? Karena akan muncul seseorang yang memiliki kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang dan yang lainnya, tapi tidak sempat untuk membaca Al-Quran, begitu. Ya, jadi satu hari itu full tidak membaca Al-Quran. Jangan-jangan ada di sini 1 minggu full tidak baca Quran. Nah, enggak ya, tidak. Jadi minimal 1 hari baca Al-Quran, minimal 1 lembar lah. Ya, 1 lembar itu 5 menit ya. Jadi ada 5 menit. 5 menit 1 lembar, sehari 5 menit itu Ramadan ke Ramadan sudah hatam. Satu kali hatam lebih setengah. Ya. Kalau Ramadan ke Ramadan belum hatam itu wallahu alam ya. Itu 1 hari 5 menit ya, begitu. Kemudian di dalam Al-Quran ada beberapa ayat, sekitar 58 ayat yang menggunakan kata fitnah dengan berbagai derivasi dalam Al-Quran, berbagai macam bentuk dalam Al-Quran. Dari penemuan ayat-ayat tersebut juga ditemukan berbagai ragam makna fitnah. Jadi banyak sekali makna-makna fitnah dalam Al-Quran, hanya maknanya berbeda-beda. Jadi bukan hanya ujian maknanya. Ada juga fitnah dimaknai dengan kemusyrikan, begitu ya. Jadi fitnah ini adalah maksudnya adalah musyrik, begitu ya. Jadi bukan hanya ujian. Ini ayat-ayatnya, kelihatan ya. Nah, di copy saja nanti ya. Bisa 1 kali menghafal, 1 kali melihat. Nah ini Al-Baqarah ada 4, Al-Imran 1 ayat dan seterusnya. Jadi ini merupakan ayat-ayat tentang fitnah. Jadi di sini ini bisa menjadi kurikulum ya. Kurikulum untuk berapa 1 semester misalkan ya. Itu bisa. 1 semester membahas tentang makna fitnah dalam surat Al-Baqarah. Apa maksud fitnah dalam surat Ali Imran? Apa maksud fitnah dari surat An-Nisa dan seterusnya, begitu ya. Nanti sama yang lain dijelaskan. Saya hanya menampilkan saja ya, begitu. Karena nggak akan cukup waktunya. Pertama, tentang 13 makna fitnah dalam Al-Quran. Fitnah yang pertama dimaknai sebagai ujian. Itu ada 17 ayat. Anak inna min azwajikum wa auladikum. Nah, itu ujian fitnah. Sesungguhnya sebagian istri-istrimu dan anak-anakmu adalah fitnah. Sebagian Allah menyebutkannya, berarti ada juga
yang sebagiannya bukan menjadi fitnah tapi menjadi barokah, begitu ya. Apa yang akan kita ciptakan, fitnah atau barokah, begitu. Yang kedua, makna fitnah berupa cobaan. Ujian dan cobaan ini ada perbedaan. Tiap-tiap manusia diuji dengan ujian yang berbeda, kemudian dicoba dengan cobaan yang sama, gitu ya. Ujian yang berbeda, cobaannya sama, sama-sama tidak nyaman, itu intinya. Ya. Yang ketiga, fitnah diartikan sebagai bentuk iqab, azab, siksaan. Iqab ya di sini, siksaan dari sebuah balasan. Biasanya kalau kalimat siksaan itu masuk dalam kategori siksaan yang ada di dunia biasanya. Beda dengan azab. Azab itu di dunia dan akhirat. Seperti dalam hadis kata Rasulullah, ada 3 amalan, yang 3 amalan ini siksaannya kontan di dunia, begitu. Salah satunya adalah kezaliman. Nah, makna yang keempat fitnah itu adalah azab. Makna yang kelima, fitnah di sini yang dimaksud adalah kesesatan, dolalah. Sesatnya seseorang disebut dengan fitnah, begitu. Seperti hadis yang tadi di mukadimah. Akan timbulnya fitnah-fitnah kepada umatku seperti gelapnya malam. Apa yang dimaksud dengan gelapnya malam? Para ulama menjelaskan yang dimaksud gelapnya malam itu adalah kesesatan karena kebodohan, kejahilan dari agama, begitu. Yang keenam, kekacauan. Terjadi huru-hara. Kekacauan di mana-mana, mulai dari kekacauan dalam segi hukum, kekacauan dalam segi pemerintahan dan yang lainnya. Ini nanti kaitannya dengan periode zaman. Kata Nabi, zaman itu ada 5 fase, gitu kan? Udah tahu hadis itu? Yang fase nubuah, kemudian fase khalifah halamin haji nubuah, ya, kemudian fase nubuah sudah tidak ada oleh Allah dicabut. Yang kedua fase khalifah, sistem dunia dipimpin dengan khalifah halamin hajin nubuah, gitu kata Nabi. Yang ketiga khalifah dicabut ya. Kata Nabi, wa rafa'allahu, Allah mencabut khalifah, sudah tidak ada lagi khalifah, sistem khalifah tidak ada. Maka yang ketiga adalah sistem mulkan adon. Mulkan adon. Ini sistemnya kerajaan. Khalifah tidak ada, yang ketiga adalah kerajaan. Memakai kerajaan semuanya. Begitu. Di Arab Saudi sistemnya kerajaan, Turki kerajaan, Inggris, Prancis kerajaan, bahkan di Indonesia juga dulu sistemnya kerajaan. Kata Rasulullah, kerajaan juga dicabut, sudah tidak ada lagi sistem kerajaan. Kepemimpinan bukan lagi diteruskan oleh keluarga raja, sudah tidak ada. Maka yang keempatnya adalah sistem mulkan jabriyah. Nah itu, mulkan jabriyah, demokrasi seperti sekarang, begitu. Berarti sekarang masuk dalam periode keempat, begitu. Mulkan jabriyah itu kata Nabi SAW, sistem yang begitu kacau balaunya, pemimpin yang zolim, gitu kan. Sesuatu yang hancur segalanya, ekonomi, agama, kemasyarakatan, semuanya adalah sistem sehancur-hancurnya. Inilah periode keempat. Berarti sekarang masuk periode keempat. Sudah sistem demokrasi, republik. Nah, baru nanti yang kelima kata Nabi akan kembali lagi kepada asalnya, yaitu khalifah ala minhajin nubuah. Kembali lagi khalifah. Ya, gitu. Ketika Dajjal, Ya'juj, Ma'juj dan yang lainnya muncul, semua manusia kacau, datanglah Nabi Isa, datanglah Imam Mahdi yang ditemani oleh Nabi Isa, begitu. Aman lagi. Ya. Semuanya kaya raya, tidak ada yang miskin,
diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dijauhkan dari penyakit, harta melimpah, bahkan kendaraan pun atas dan bawah. Saya menerjemahkan kendaraan atas itu tiap-tiap orang memiliki helikopter, kendaraan parkirnya bukan di bawah tapi di atas. Kemudian seseorang akan kesulitan mencari orang miskin, dan kata Nabi akan banyak orang yang menggusur emasnya untuk bersodakoh tapi tidak ada yang menerimanya. Begitu. Karena semuanya sudah kaya raya. Gitu. Kalau sekarang masih seurnya, masih seur anu nampina gitu. Itulah di akhir zaman. Sampai pada saat itu kata Nabi SAW, saking kayanya Allah akan menurunkan satu penyakit yang disebut dengan penyakit kejenuhan. Jenuh hidup di dunia. Kenapa jenuh? Semuanya sudah sempurna fasilitasnya, tidak ada lagi yang sakit, tidak ada lagi yang miskin, jenuh. Ya, jadi sama rata menjadi jenuh. Kenapa sekarang tidak jenuh? Karena ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi seimbang, masih seimbang kalau sekarang. Nanti kaya semuanya, jadi jenuh. Dalam hadis dinyatakan seseorang tidak akan lagi main ke tempat-tempat wisata. Ya, jadi tidak akan main ke Eropa, tidak akan main ke pantai kemana-mana karena sudah bosan. Sampai kata Nabi, seseorang akan bermain dan berwisatanya ke makbaroh, ke kuburan. Apa yang mereka katakan? Mereka datang ke kuburan, kata Nabi, kapan aku mati seperti kalian? Begitu. Hartanya banyak, penyakit tidak ada, diberikan kesehatan, serba sempurna, tidak ada kekurangan, tapi cita-cita ingin mati. Begitu. Zaman sekarang penyakit banyak, uang tidak ada, hirup ripuh, hoyong mati teh, hoyong hirup aya nama. Begitulah kata Nabi. Inilah adanya fitnah, kekacauan, gitu ya. Ini panjang hadisnya ya, bacain nanti ya. Kemudian yang ketujuh adalah syirik, musyrik. Kedelapan, memalingkan, fitnah memalingkan, di mana seseorang meskipun sudah diberikan ini dalilnya, ayat Al-Qur'annya, hadisnya, hukum yang benar itu adalah ini nih. Yang ini ada hadisnya misalkan, tapi hadisnya ditolak oleh para ulama karena kelemahannya. Tapi dia tetap memalingkan. Itu juga masuk dalam kategori fitnah. Menjalankan hukum yang tidak berdasarkan dalil sahih dan sharih begitu. Itu pun masuk dalam kategori fitnah. Fitnah juga diartikan gila. Dan ini banyak hadisnya nanti. Gilanya seseorang di sini bukan gila orang yang gila secara umumnya. Tapi gila di sini yang dimaksud adalah banyaknya orang yang seperti orang gila, dalam artian orang ini sudah tidak lagi memperhatikan mana halal, mana haram. Sudah tidak memperhatikan lagi. Gitu kan. Jadi hal-hal yang sudah terbiasa meskipun haram, karena ini sudah terbiasa, itulah orang-orang gila. Dia tahu itu adalah haram, tapi dia tetap lakukan. Itulah orang-orang gila. Sudah tahu maling itu haram, tapi tetap dia itu maling. Itulah orang-orang gila. Ya, maling itu lemasnya dari korupsi ya. Begitu. Ya tetap saja. Itulah yang disebut dengan gila. Ke-10, tentang fitnah itu merupakan bencana. 11, mencelakakan. Itu pun masuk dalam kategori fitnah. 12, fitnah itu diserang. Ini nanti ayat-ayatnya tentang perang dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ghazwatul fikri, tentang perang pemikiran, di mana pada saat itu akan terjadi perang tanpa fisik. Di dalam hadis nanti riwayat Imam At-Tirmidzi menyebutkan ada perang tanpa fisik, di mana pada saat itu diperangi dengan berbagai media, begitu maksudnya. Itulah terjadi fitnah juga masuknya. Kemudian yang ke-13, ditipu, datangnya penipu ulung. Ya. Penipu ulung itu ada 5. Dalam Al-Quran disebutkan, salah satu penipu ulung itu adalah, maaf ya, perempuan. Gitu. Disebut penipu ulung. Tapi apa maksud penipu di sini? Ya, itu dalam surat An-Naml gitu, yang Nabi Yusuf ya, kisah Nabi Yusuf.
ketika Nabi Yusuf ditarik bajunya, ya. Kemudian dalam Al-Quran menyebutkan bahwa perempuan itu sangat pintar sekali menipunya, begitu ya. Tapi bukan perempuan di sini, bukan ya, bisa di Balerogan. Bukan. Maksud kalimat menipu di sini apa harus dijelaskan lagi tafsirnya, begitu. Ini 13 makna tentang fitnah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, fitnah bermakna ujian. Kata fitnah bermakna ujian terdapat dalam 17 ayat. Di antaranya Allah menguji dengan kekayaan, kekuasaan, kemiskinan, kesehatan, dan sakit. Semua itu adalah bentuk ujian dari Allah. Jadi jangan berpikir bahwa ujian itu hanya orang-orang yang kurang harta saja. Saya sedang diuji dengan kekurangan harta, begitu kan? Jangan berpikir miskin itu atau ujian itu miskin saja, jangan. Dalam surat An-Naml, Nabi Sulaiman berkata bahwa Allah mengujiku dengan kekayaan, begitu. Ini ungkapan Nabi Sulaiman. Jadi kekayaan juga merupakan ujian. Sakit ujian, sehat pun ujian, begitu. Yang kaya diujinya dengan proposal, gitu ya. Datang di proposal, itu ujian yang kaya. Yang miskin diuji dengan kekurangan harta. Makanya cita-cita orang miskin itu satu, cita-cita orang kaya itu banyak. Ya. Apa cita-cita orang miskin? Satu, hayang beunghar, gitu ya. Nah, itu. Jadi semuanya adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-An'am 53 ini ayatnya. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin yaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alam bisyakirin. Ayat ini menegaskan yang dijelaskan oleh para ulama tentang adanya ujian. Fatanna kalimatnya, menguji. Para ulama memberikan penjelasan. Bahkan Syekh Wabah Zuhaili ya dalam kitabnya Al-Munir di sana menjelaskan, dan para mufassir yang lainnya menjelaskan, kami akan menguji sebagian mereka dengan ujian yang berbeda, mukhtalifatun, yang berbeda-beda bentuk ujiannya. Ada yang Allah uji dengan banyaknya harta, ada yang Allah uji dengan kekurangan harta, ada Allah menguji dengan kekuasaan, ada juga Allah menguji dengan kesehatan, dan Allah menguji dengan penyakit. Nanti ada hadisnya. Barang siapa yang sehat, dia menyempatkan waktunya dalam kesibukan-kesibukannya untuk beribadah kepada Allah, itulah sebaik-baiknya manusia. Ini yang pertama hadisnya. Sesibuk-sibuk apapun kita sedang bekerja, menyempatkan sholat duha misalkan, menyempatkan baca Al-Quran, itulah sebaik-baiknya manusia. Yang sakit, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bukhari, yang sakit biasanya dia sholat berjamaah, biasanya sholat di masjid, biasanya sholat sunnah. Karena sedang sakit, dia tidak berjamaah, dia tidak sholat sunnah. Kata Rasulullah, pahalanya tetap dicatat sebagai orang yang berjamaah, sebagai orang yang suka sholat sunnah, begitu. Meskipun tidak berjamaah, tapi maksud hadis ini bagi yang sudah terbiasa, begitu. Ketika sehat, terbiasa berjamaah, sekarang sakit, masih tidak berjamaah, dapat pahala berjamaah tidak? Tidak. Kenapa? Dakar sehat kita tidak berjamaah. Hadis ini menerangkan tentang orang yang sedang sehat suka berjamaah. Sekarang sedang sakit dia tidak berjamaah, kata Rasulullah, pahalanya tetap dihitung dia berjamaah, begitu. Itu di antara hadisnya. Yang kedua, dalam Quran surat Az-Zumar
ujian, merasa mampu dan pintar. Gitu. Ini ada 3 kategori nanti. Ketika seseorang diberikan kemampuan untuk mengatur, memimpin, memanajemen, dan yang lainnya, dia merasa dibutuhkan oleh orang lain. Maka itu pun bentuk ujian. Apakah dia akan istiqomah dan tetap tawadhu, atau akan memiliki sifat kesombongan, begitu. Makanya sifat kesombongan itu salah satu pintunya dosa, kata Nabi ya. Ada 3 sifat, di mana 3 sifat ini membukakan jalannya ke neraka, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ada 3 pintu, 3 sumber dosa. 3 sumber dosa ini, yang pertama adalah kesombongan. Ketika sombong akan membuka pintu-pintu dosa yang lain. Yang kedua adalah hasud. Yang ketiga adalah bakhil, pelit, koret, cap jahe, buntut kasiran, mereka hese. Nah, itu bakhil. Jadi pelit, tidak mau memberi kepada orang lain. Ada yang lebih parah dari pelit, namanya khirsun. Nya pelit, nya rakus. Itu namanya khirsun. Nya pelit, nya rakus. Ada yang lebih parah dari khirsun, namanya syuha. Dalam Az-Zuhruf, wa ma yuqasuha nafsahu fa ulaika humul muflihun. Syuha, nya pelit, nya rakus, nya tidak mau mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Jadi jangankan memberi pada orang lain, memberi pada diri sendiri pun dia tidak mau. Orang ini sakit, harta banyak, dah lebar ke rumah sakit teh. Padahal untuk kepentingan diri sendiri. Itulah yang disebut dengan syuha. Pelitnya sudah melampaui nisabnya. Ya. Jadi bukan hanya zakat, tapi ini mah sudah melebihi nisab. Luar biasa pelitnya. Kalau gambaran hisun begini, Pak. Bapak pernah, misalkan di sini ada yang merokok ya. Ada riungan. Bapak bawa rokok. Biasanya kalau di riungan kan ada rokok ya. Bapak punya rokok, rokoknya sebutkan. Nah, ketika ada di riungan, Bapak ngambil rokok yang lain. Ini disebutkan. Pernah begitu? Itu hirsun, gambaran saja ya, gambaran gitu. Jadi tidak mau gitu ya, tidak mau, itu hirsun. Rakus, nah itu kan gitu, jadi mau rugi ya. Itu gambaran, itu hirsun gitu ya, itu hirsun. Kalau suha itu dia lapar, ingin makan enak tapi tidak mau mengeluarkan biaya, gitu aja yang sanggup hasem. Padahal duit loba begitu kan. Bahkan kata Nabi SAW, wa inna fi jasadika haqqan, kata Nabi. Untuk jasadmu ada hak. Silahkan kamu banggakan dirimu sendiri. Ada uang, silahkan mau bermain, silahkan main, kata Nabi. Begitu. Untuk jasadmu ada hak. Gitu kan. Membahagiakan diri itu adalah ibadah, kata Nabi. Ada uang, mau main, mau healing, mau piknik, mau apapun, silahkan. Mau makan yang enak, silahkan. Silahkan. Nabi mempersilahkan. Membahagiakan diri sendiri adalah ibadah, kata Nabi. Iya mah teu daek, da pelit teh gitu kan. Jadi tong boro mah kabatur yang diri sorangan ge pelit. Nah, ini merupakan salah satu bentuk ujian. Nah, nanti ada orang yang merasa dibutuhkan kemudian dia timbul ke kesombongan. Mun eueuh urang mah. Nah, ieu teh kusaha cenah ieu teh. Mun eueuh urang mah gitu kan. Nah, itulah bentuk kesombongan. Itu merupakan ujian. Sebaik-baik manusia adalah orang yang tetap bertawadhu, begitu. Tawadhu, ya. Bukan tarama duit, bukan. Ya. Tawadhu, dia merasa dibutuhkan, dia orang kaya, tapi tetap dia hormat kepada orang lain. Ya, dia hormat, hatinya bersih, tidak ada rasa dendam, tidak meremehkan orang lain. Tetap, itulah orang yang terhebat. Derajatnya tinggi, ilmunya tinggi, kemudian hartanya banyak, tapi tetap soleh. Itulah kata Nabi, bi'a'la ilmanazil. Di dunia mendapatkan kesenangan, kenikmatan, di akhirat mendapatkan derajat paling tinggi. Begitu. Hadisnya ada nanti riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW bahwa Allah mewariskan dunia ini kepada 4 golongan. Sudah saya jelaskan dulu ya. Masih lupa.
4 golongan. Golongan pertama adalah razaqallahu malan wa ilman. Allah merizkikan pada seseorang itu ya ilmunya, ya hartanya, kaya raya, berilmu, soleh gitu. Dia dirinya, nafsunya, hartanya dikendalikan dengan ilmunya begitu. Tetap bersedekah dan dia tawadhu, tidak ada rasa kesombongan. Kata Nabi, dia adalah orang yang memiliki derajat paling tinggi. Yang kedua, razaqallahu ilman wala malan. Allah merizkikan ilmu tapi hartanya menengah ke bawah. Tapi cita-citanya ingin haji, ingin umroh, ingin kurban, tapi dia tidak bisa. Kata Nabi, dengan cita-citanya wa biniyatih, dengan niatnya pun dia sudah mendapatkan pahala begitu. Yang ketiga, razaqallahu malan wala ilman. Pewaris ketiga dunia ini kata Nabi, Allah merizkikan harta saja banyak tapi tanpa ilmu. Kaya, tidak ada ilmu, sombong, merasa diri paling dibutuhkan atau yang lainnya. Itulah orang yang paling rendah derajatnya. Ini jelek. Yang keempat, lam yarzuqhu ilman wala malan. Fakir, miskin, sombong deh gitunya. Itu mah yang paling jelek. Nah itu ya. Jadi ini ya, merupakan tahapan-tahapan. Nah di sini Allah akan menguji kita ketika kita diangkat derajat kita, dibutuhkan oleh masyarakat, apakah akan ada tetap ketawaduan atau kesombongan. Ini merupakan ujian. Yang ketiganya tentang salah satu ujian adanya kenikmatan. Ujian Allah kepada seluruh manusia dalam seluruh keadaan untuk mengetahui siapa yang istiqomah dalam mentaati aturan, siapa yang menyimpang melaksanakan kemungkaran atau kefasikan. Jadi kenikmatan itu merupakan ujian. Surat Jin ayat ke-17 di sana disebutkan secara global, para ulama sudah menjelaskan dengan beberapa penafsiran hadis-hadisnya. Linaftinahum fih. Di sini Allah menyatakan dengan kalimat, dengan cara kami hendak menguji mereka dengan beberapa kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada manusia. Siapa yang tetap bersyukur dan siapa yang berpaling dari Allah begitu. Nah, di sini kenikmatan poin yang ketiga. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak. Berupa nikmat waktu luang, nikmat sehat, gitu kan? Nikmat makan yang begitu enak. Nikmat masih bisa ngagayem. So, makanan ada, gitu kan? Tapi wawas kesenut-senutan nikmat tuh. Wow, gitu kan? Tidak nikmat begitu. Jadi beberapa nikmat, apakah akan bersyukur atau kufur. Ini poin yang ketiga. Hadisnya, inna awala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah yakni al-abda minan na'imi. Di akhirat nanti pertanyaan hisaban yang paling pertama nanti pada hari kiamat yang dilontarkan kepada hamba itu adalah tentang nikmat, gitu ya, tentang nikmat. Jadi secara global hisaban Allah itu ada 3 kategori begitu. Ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah tentang ibadah. Jadi tentang ibadah. Tentang ibadah, poin yang pertama yang akan dihisab adalah tentang sholat begitu. Sholat dulu akan ditanyakan. Kategori yang kedua, hisaban itu berkaitan dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri itu adalah kenikmatan. Lihat hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. La yazalullahu 'abdan hatta yus'ala an arba'in, itu hadisnya. Ya, ini mungkin sudah sering dibahas oleh para ustadz ya. Jadi kategori yang kedua itu tentang diri sendiri yang akan pertama kali dihisab. Pertama ada 4 tentang diri sendiri. Pertama tentang umurnya, an umrihi kata Nabi. Berapa umur kita? Yang kedua an jasadihi, tentang jasad kita itu dipakai apa? Yang ketiga tentang
ilmu, apakah ilmu kita itu dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang mafsadat? Ada tidak orang yang berilmu tapi berbuat mafsadat? Ada, dengan ilmunya menipu orang lain. Ya, ada orang yang berilmu tapi menipu orang lain? Banyak. Yang keempat tentang harta. Inilah yang akan ditanya. Dan yang kategori yang ketiga, kata Nabi adalah yang berkaitan dengan darah, hablum minanasnya, gitu ya. Nah, di sini hadis ini menyatakan bahwa tentang kenikmatan, di antaranya kenikmatan waktu luang. Ketika kita memiliki waktu luang, dipakai apa waktu luang kita, gitu ya. Nah, itu nanti akan ditanya, akan dihisab. Biasanya dalam baca Al-Quran ini. Kalau Al-Quran itu semuanya berapa lembar ya? Berapa halaman Al-Quran itu? Kurang lebih 600 ke halamannya. 604 halaman ada? Ya. Di Suhuf Madinah ya, coba dibuka. 604 halaman. 604 halaman kalau dibagi 2 kurang lebih ada 302 halaman. Lembar. 302 lembar. Jadi kalau satu hari 1 lembar continue baca Al-Quran 5 menit ya. Saya buktikan kadang 5 menit, kadang 4 menit ya. Dengan gaya yang gak cepat. 1 hari 5 menit, 1 lembar. 1 hari. Itu Ramadan ke Ramadan hatam begitu. Nah, ini rumus bagi pemalas ini. Ya, rumus bagi pemalas itu 1 hari 1 lembar. Ramadan ke Ramadan 1 kali hatam lebih setengah itu. Apalagi Ramadannya kan tadarus ya, terus-terusan. Itu lebih setengah. Jadi 1 kali hatam lebih setengah begitu. 1 hari 2 lembar berarti sudah 3 kali hatam. Ramadan ke Ramadan. 1 hari continue terus. 2 lembar. Makanya amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Amal yang dikerjakan secara continue walaupun sedikit begitu. Inilah amal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Terus yang 2 lembar 10 menit. Bapak, Ibu ada waktu tidak sehari 10 menit? Atau sibuk sekali? Masalahnya bukan tidak ada waktu tapi malasnya. Itu masalahnya. Jadi kalau continue memaksakan diri Allah memaksakan 2 lembar 1 hari itu 3 kali hatam begitu. Ketika kita wafat dalam usia 90 tahun misalkan, ketika Allah bertanya, dipakai apa umurmu selama 90 tahun dikurangi tidak balik, misalkan goer mukalaf 10 tahun berarti 80 tahun kita akan dihisab berapa kali hatam. Gitu. Kemudian kata Nabi SAW, seseorang nanti pada hari kiamat akan menempati sesuai dengan berapa banyak hatamnya dia membaca Al-Quran. Baca riwayat Imam Ahmad, tiap-tiap orang memiliki kedudukan yang sama, ada marhalahnya, ada tangganya. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, terus ada tangga-tangganya. Itulah kedudukan nanti kita di hari kiamat. Tiap-tiap tangga memiliki 30 tangga. Sesuai dengan suratnya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, jadi 1 tangga memiliki 30 tangga. Kata Nabi SAW, kamu nanti naiklah di tangga di mana kamu meninggal, kamu membaca surat apa? Gitu. Misalkan kita meninggal, kita ngehanca sudah dalam surat Al-A'raf. Berarti kita ada di tangga surat Al-A'raf, begitu hadisnya. Berapa kali hatam? Misalkan selama 80 tahun kita hatam 100 kali hatam. Berarti tingkatan ke 100. Begitu. Bisa ke gambar tidak maksudnya? Paham tidak maksudnya? Nah gitu. Ya. Itu nih hadis yang Nabi nyatakan. Ada orang seumur hidupnya teu hatam-hatam acan. Begitu. Ya. Jadi ada orang seumur hidupnya tidak hatam. Ini mah berarti di emperan pertama ninggali baturan ke tangga tungguan aja gitu kan. Begitu, tangga.
Nah, ada yang lebih utama kata Nabi. Di antara keutamanya adalah ada orang tua yang oleh Allah ditinggikan sekali derajatnya, setinggi-tingginya, dan oleh Allah diberikan taj. Taj, mahkota. Mahkota ini lebih terang benderang min dhawi syams, daripada cahaya matahari. Cahaya matahari itu belum apa-apa, cahayanya sangat cahayanya luar biasa, itu kata Nabi. Itu adalah orang tua yang memiliki anaknya yang rajin membaca Al-Quran, begitu. Ya, anaknya ini mah. Ya, itu nanti hadis-hadisnya banyak. Ya, tentang anaknya hafid dan membaca Al-Quran akan meninggikan derajat orang tua. Awas, di sini Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan, waktu luang kita akan dipertanyakan nanti. Maka gunakanlah minimal setiap hari minimal membaca Al-Quran, begitu. Ya, jam 6 lebih Pak ini teh. Ya, sampai jam 6 ya. Sisanya silakan baca aja ya. Ini udah saya share, nanti baca-baca aja. Kalau tidak paham nanti ada Ustadz Husna ya, tanyakan aja pada beliau. Gitu ya. Sampai jam 6 ini Pak? Ya, jam 6 ya. Itu kiranya yang bisa disampaikan. Ini baru satu ya, semuanya ada banyak gitu. Nantilah sama asatidz yang lain ya, bisa dijelaskan lagi. Sebelum ditutup, di sini juga ya setan sebagai cobaan, orang zolim sebagai cobaan, siksaan yang merata zolim dan mukmin, siksaan yang merata. Jadi mah merata siksaannya. Baca ininya aja ya. Pemimpin zalim sebagai siksaan bagi rakyatnya, ini hadisnya. Ini hadisnya, pemimpin zalim itu siksaan buat kita. Ya, ini hadisnya ada, ayatnya ada. Nah, ini hadis panjangnya ini. Ya. Ini hadisnya. Ketika pemimpin itu zalim, Allah akan menahan hujan. Padahal hujan itu rahmat. Kenapa hujan menjadi banjir, menjadi azab, menjadi bencana? Oh, ternyata pemimpinnya zalim. Ini hadisnya. 5 fitnah, ada fitnah maksiat, menahan zakat dan yang lainnya terus. Fitnah bermakna kekacauan, ini yang tadi, saling membunuh dan yang lainnya. Fitnah 3 macam fitnah, ahla, saro, duhaima. Dan seterusnya, tinggal baca aja lah ya. Ya, gitu. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu kiranya yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, enggak. Gimana Pak? Kesimpulan fitnah? Ini belum tamat soalnya. Ya. Kesimpulannya, Allah memberikan fitnah itu ada 2. Ada sebagai bentuk ujian untuk meningkatkan keimanan. Allah sengaja kepada orang mukmin memberikan fitnah, begitu. Sengaja untuk meningkatkan keimanan. Nanti dijelaskan dalam 8 ayat, salah satunya surat Al-Mulk ayat kedua, gitu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Nah, itu ahsanu amala, itu yang pertama. Kemudian surat At-Taghabun dan yang lainnya, kami berikan fitnah, ujian, siapa di antara kalian yang istiqomah dan meningkatkan keimanannya. Kemudian yang keduanya, fitnah bermakna azab untuk orang kafir. Jadi fitnah itu ujian bagi orang mukmin, azab bagi orang kafir. Jadi orang kafir mah tidak akan diuji, hanya orang mukmin lah yang akan diuji, begitu ya. Nah, itu kesimpulan awal ya, soalnya belum tamat. Nanti di akhir baca aja ya, begitu. Ya, ada lagi. Intinya tidak akan lepas dari fitnah ya. Kita tidak akan lepas. Iya, azab ya. Iya, fitnahnya bermakna azab, begitu ya. Masih ada yang lain? Cukup? Ya, enggak. Hadis tentang kedudukan seseorang di surga itu tergantung hafalannya atau banyaknya membaca. Tergantung banyaknya membacanya.
Ada hadis-hadis tentang hafalan itu sebagai fadhil aja, sebagai keutamaan aja. Dalam hadis Nabi menekankan bukan menghafal, tapi memahami dalam hadisnya. Bukan faqra tapi fa'lam kalimatnya. Jadi orang yang memahami satu ayat plus dengan terjemahnya, plus dengan tafsirnya, dia paham satu ayat sampai mengamalkannya, lebih utama dari orang yang hafid 30 juz begitu. Gitu maknanya. Jadi kita ditekankan untuk faham meskipun kita tidak hafid. Artinya bapak-bapak di sini ikut pengajian, dikaji tafsir Al-Quran dan tafsir hadis sampai paham. Itu derajatnya lebih tinggi daripada yang sudah hafid 30 juz begitu maknanya. Itu jadi pemahaman. Cukup ya? Ya. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu kiranya yang bisa disampaikan macam-macam makna fitnah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran juga tazkirah untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari fitnah-fitnah yang melebihi batas kemampuan kita, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjalankan dan bisa dilancarkan oleh Allah dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah, sehingga kita bisa menjadi golongan yang diberikan golongan kedudukan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.